Bentar ya Bapak Ibu ya. Saya punya ini juga lagi. Loadingnya agak lama. Aku rekamannya nggak ada yang muncul. Oke. Baik Bapak Ibu, selamat siang, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Yang saya hormati para pengajar praktik, Ibu Novita, Pak Supanji dan Pak Eko, serta 15 calon guru penggerak angkatan 11. Ini merupakan kedua kalinya kita ada dalam forum virtual dan hari ini kita boleh masuk pada modul 1.1 bagian alur eksplorasi konsep. Pastinya saya mohon maaf dulu karena memang akun saya dari panitia pusat itu saya sudah berulang-ulang kali tapi mereka memang memberikan respon tapi responnya juga belum berhasil. Saya sampai sudah bersedia ikhlas kalau memang belum rezeki boleh ganti hasilnya, tapi dari BGP Maluku mereka belum mau mengganti. Jadi mereka mengatakan bahwa untuk sementara Ibu Miske boleh menggunakan Jimit biasa saja. Oke, baik Bapak Ibu, saya rasa pembelajaran itu tidak akan terkendala. Sebelum kita memulai kegiatan kita di siang hari ini, nah, saya mohon kesediaan salah satu dari Bapak Ibu CGP boleh membawa kita di dalam doa. Disilahkan Bapak Ibu. Boleh siapa saja, tidak masalah Bapak Ibu. Saya akan menyesuaikan. Ibu Arni atau Ibu Santi silakan yang memimpin kita dalam doa. Silakan. Jangan malu-malu. Ibu Arni senyum-senyum. Tidak ada apa-apa, Bu. Boleh silakan pimpin kita dalam doa. Oh, atau Ibu Maimunah, karena speakernya aktif. Ibu, saya pimpin doa menurut agama dan kepercayaan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid wa dunya wal akhirat.
Pijadatan fi ilmi, wabarakatan fi rizki, watawatan qabdah maut, warahmatan indal maut, wa magfiratan badal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratin maut, wa najatan minal afan indal hisab. Rabbana la tujigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin amin. Semoga kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Ibu Santi. Semoga apa yang diharapkan kita semua berjalan dengan segala baik, terutama jaringan internetnya. Oke, baik Bapak Ibu. Mohon izin Pak Supanji atau Pak Eko boleh menampilkan PPT-nya Ibu. Pak Supanji atau Pak Eko. Pak Erwin disilakan, tapi jangan keluar dari kelas Pak Erwin ya, supaya Pak Erwin tetap terekam. Silakan Pak Erwin. Kelihatan Ibu? Mungkin lagi OTW Pak Supanji. Sudah kelihatan Pak. Pilih slideshow Pak biar besar. Oke, baik Bapak Ibu, selamat datang di ruang eksplorasi konsep modul 1.1 forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran KHD. Kita
akan bersama paket modul 1 Bapak Ibu dengan modul judulnya Refleksi Filosofi Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Sesi pembelajaran ini adalah kita akan ada dalam forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran KHD di ruang diskusi virtual. Selama 2 JP dengan fasilitator Ibu Meske Gasper SPD MPD. Adapun 2 tujuan kompetensi lulusan yang akan Bapak Ibu tuju. Yang pertama, Bapak Ibu calon guru penggerak akan memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, Bapak Ibu calon guru penggerak melalui refleksi diri yang terdokumentasi, mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan, peningkatan kompetensi, dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Capaian modul dari modul pertama paket 1.1 ini ada 2 juga Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu calon guru penggerak mampu memahami pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara dan melakukan refleksi kritis atas korelasi pemikiran-pemikiran tersebut dengan konteks pendidikan lokal dan nasional pada saat ini. Yang kedua, Bapak Ibu calon guru penggerak mampu mengambil pembelajaran dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara untuk diterapkan sebagai pemimpin pembelajaran yang mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Sementara capaian khusus dari modul ini Bapak Ibu ada 3. Sebentar izin saya admit dulu. Secara khusus modul ini diharapkan dapat membantu Bapak Ibu CGP untuk memiliki 1. Pengetahuan tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, keterampilan mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid pada konteks lokal kelas dan sekolah. Dan yang ketiga, sikap reflektif kritis dalam menerapkan pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar
Dalam bulan Juni ini kurang bersahabat. Teman-teman saya juga demikian. Baik Bapak Ibu, agenda kita pembukaan yang kita sudah lewati, kemudian refleksi kritis CGP di sini Bapak Ibu akan saling tukar pikiran, ada dialog, tanya jawab, dan Bapak Ibu akan bertanya jawab di antara Bapak Ibu kita pelan-pelan ya. Karena Pak Supanji punya slide juga, dia lagi berlayar pelan-pelan. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Iya. Baik Bapak Ibu, tujuan pembelajaran kita untuk alur eksplorasi konsep ini bagaimana Bapak Ibu atau peserta CGP mampu memberikan perspektif reflektif Bapak Ibu Pak Hasan, iya silakan untuk izin sholat dulu. Bapak Ibu yang mau sholat boleh disilakan. Baik Bapak Ibu, skenario pembelajaran kita, ya sesi pembukaan sudah tadi kita lewati, refleksi kritis, dialog, refleksi dan umpan balik, dan terakhir adalah penutup. Baik Bapak Ibu, nanti di bagian dialog ini adalah CGP akan saling berdialog untuk mengkonfirmasi perspektif setiap CGP dalam memaknai dan menghayati pemikiran KHD ya. Jadi itu tujuan kita di hari ini. Next Pak Supanji. Baik Bapak Ibu, ini ada 6 kesepakatan belajar. Kalau Bapak Ibu mau menambahkan juga boleh. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Dan yang keempat,
pendapat setelah dipersilahkan. Yang kelima, berpartisipasi penuh. Dan yang keenam, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Baik Bapak Ibu, di sini kesepakatan belajar ini, Bapak Ibu semua diberikan kesempatan untuk berbicara, berdiskusi, berdialog. Dan kalau ingin menyampaikan pendapat, Bapak Ibu jangan lupa harus raise hand. Ya, untuk emoji raise hand-nya baru nanti saya akan memandu untuk mempersilahkan. Jadi selama teman Bapak Ibu, misalnya Ibu Santi yang lagi berbicara, Ibu Maimunah tidak boleh menyela. Ya, nanti setelah pembicaraannya selesai, saya Ibu Maimunah boleh raise hand, saya yang akan mempersilahkan. Begitu juga dengan Bapak Ibu yang lain. Jadi iya, silakan Pak Supanji. Dia mungkin masih slide-nya OTW ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ketika iya. Baik Bapak Ibu, Ibu Gina bisa terdengar ya? Memang sinyal lagi juga tidak bersahabat karena kondisi hujan di Ambon. Tapi bisa terdengar ya Bu Gina? Suaranya kadang dengar, kadang tidak dengar, Ibu. Oke Bapak. Iya itu sudah. Makanya saya sangat merapatkan wajah saya pada kamera ini. Semoga didengar. Oke, baik Bapak Ibu. Ada 4 pertanyaan pemantik. Nah, 4 pertanyaan pemantik ini kita akan berdiskusi satu-satu ya Bapak Ibu. Apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi Bapak Ibu CGP? Yang kedua, bagaimana kata menuntun yang Bapak Ibu CGP maknai dalam konteks sosial budaya di daerah Bapak Ibu? Apa dapat Bapak Ibu lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah Bapak Ibu? Kemudian yang ketiga, mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Ya Bapak Ibu ya. Dan yang terakhir, apa relevansi pemikiran KD atau pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran Bapak Ibu sebagai pendidik? Bapak Ibu, saya menggunakan Suara saya terdengar HP jelas? ya, karena kalau memang di laptop suaranya agak putus-putus. Jadi saya menggunakan HP juga. Oke Bapak Ibu, disilakan. Bapak Ibu yang mau menyampaikan pemikirannya, pendapatnya. Tapi Bapak Ibu jangan lupa, kalau ketika Bapak Ibu berbicara, mohon untuk aktifkan kameranya. Karena proses Bapak Ibu akan terekam. Disilakan Bapak Ibu.
Bagaimana menurut Ibu Rani? Ibu Rani memaknai kata menuntun. Menurut Ibu Rani sebagai seorang calon guru penggerak ini, pandangan Ibu Rani tentang kata menuntun itu seperti apa? Ya, ya izin menjawab Ibu. Menurut saya terkait kata menuntun dalam proses pendidikan itu adalah proses kami sebagai guru mengayomi, membimbing, menuntun anak menuju ke apa yang menjadi tujuan anak tersebut. Iya, Ibu. Mungkin itu saja, Ibu, makna menuntun dalam proses pendidikan anak menurut saya. Oke, menurut Ibu Rani membimbing ya, menuntun itu membimbing. Iya, Kalau Ibu Dian sendiri gimana Ibu Dian? Bapak Ibu, forum ini terbuka ya. Mau langsung saja, mau mengomentari, mau langsung berpendapat bebas. Iya, silakan Ibu Dian. Mohon izin dari saya, Bu. Ya. Oh, Ibu Dian dulu. Dari Ibu Rani ya? Dari Ibu Maimunah Ibu Bugis, Dian dulu, boleh, Bu? setelah ini Ibu Megawati. Ibu Dian masih unmute. Mikrofonnya unmute Ibu Dian. Iya, Bu, iya. Ya, sudah, Bu. Suara saya terdengar, Bu. Boleh diklik bagian paling yang ada mikrofonnya. Ya, sudah, Bu. Suara saya terdengar, Oh, Ibu Bu. Maimunah Bugis. Terdengar Oke, jelas. disilakan Bu. Boleh aktifkan kameranya. Ya. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Ibu kesempatannya. Atau Ibu Dian nih? Ya, Terdengar. Disilakan. Maimunah Bugis, Bu. Ya. Baik, terima kasih. Untuk kata menuntun menurut saya yaitu kita sebagai guru mendampingi dan mengantarkan anak sebuah jalan, sebuah tujuan untuk mendapatkan guru tersebut, Bu. Mungkin seperti itu, Bu, untuk sementara. Oke, baik Ibu Maimunah, silakan. Enggak dengar suaranya saya, Bu. Ya, saya ulangi lagi. Mohon maaf, Bu, di sini Untuk ada nama Maimunah itu ada 2. Kan ya. Oke, ya. Silakan lagi Ibu Mega. Ada di grup ini ada nama. Ya, Assalamualaikum Ibu. Ini Ibu Selamat siang. Iya, sebelumnya saya klarifikasi dulu, ini akun istri saya terlanjur masuk dengan akun belajar istri saya. Tadinya saya mau ganti, cuma nanti saya terlambat masuk, jadi makanya saya terlanjur menggunakan akun ini, Ibu. Maaf. Iya. 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 Bisa dengar suara saya, Ibu? Iya. Sebelumnya saya perkenalkan, saya atas nama Ajit dari SMA Negeri 52 Maluku Tengah. Pak, boleh? Iya, terima kasih Bu atas di bagian kanan atas ada titik 3 itu, Pak. Pak klik, ada rename di situ.
Sangat jelas, Pak. Sangat jelas suara. Remove this file. Iya. Oke, Pak Ajit. Boleh nanti Pak Ajit coba di bagian rename sebelah kanan atas itu ada titik 3. Klik. Ada rename. Nah, Iya. di situ Oh, Bu. Ini karena perdananya kita ya kemarin tidak bertemu secara langsung semuanya. Disilakan Ibu Maimunah, kalau tadi itu Maimunah, ini Maimunah. Disilakan Ibu Maimunah. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf ya Ibu, di sini tiba-tiba jaringan hilang-hilang ini. Jadi sedikit-sedikit saya terpental. Jadi menurut saya Bu, kata menuntun ini yaitu bagaimana kita membimbing dan mendampingi anak untuk masa depannya. Seperti itu, sukses ke depan. Jadi menurut saya seperti itu Ibu. Terima kasih, saya kembalikan Bu. Oke, jadi untuk mengarahkan mereka ke masa depan ya Ibu ya. Oke, jadi semuanya pada intinya itu membimbing ya Bapak Ibu. Oke, mungkin Pak Erwin atau Ibu Arni, silakan yang sudah raise hand. Ya Bu. Ibu Arni. Ya Bu. Ya. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Salam dan bahagia Bapak Guru calon penggerak angkatan 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Perkenalkan nama saya Arni Morset dari SD Negeri 235 Maluku Tengah. Pandai Bu. Di sini kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya yaitu masih banyak makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya yaitu mendampingi atau mendampingi atau sebagai pendamping anak dalam setiap tahap perkembangan mereka, baik dalam hal akademis atau ketika mereka sekolah, atau sosial ketika mereka berhubungan dengan sesama teman atau orang, dan juga emosional ketika mereka sifat mereka itu kita dapat membimbing mereka Ibu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari makna kata menuntun bagi saya sendiri. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Ibu.
Mhm. Oke. Baik, siap Ibu Arni. Silakan juga lagi masih resen. Silakan. Silakan. Saya boleh berpendapat, Bu? Iya, Bapak Ibu, mungkin Ibu Miss terpental lagi. Fasilitator terpental. Kita menunggu saja, Bapak Ibu. Iya, Ibu. Nih, jaringan kurang bagus ya hari ini. Bapak Ibu, masih terdengar suara saya? Masih, Bu. Terdengar, Bu, terdengar, Bu. Pas ini. Dengar Ibu. Dengar, Bu. Gimana jaringan ini, Bu? Oke. Iya, ini jaringannya kurang bagus ini. Oke, baik Bapak Ibu. Terima kasih Pak Supanji sudah kembali lagi. Ya ampun, Bapak Ibu, jadi pelan-pelan saja, tidak usah khawatir. Baik Bapak Ibu, kita menarik kata dari membimbing ya, menuntun
itu lebih banyak arahnya untuk membimbing. Oke, kita belum bisa menarik kesimpulan ya Bapak Ibu ya. Coba kita kembali berdiskusi bersama, memberikan pendapat kita. Kalau memang kata menuntun yang memaknai dalam konteks sosial budaya di daerah Bapak Ibu itu bagaimana? Kan Bapak Ibu lebih banyak daerah Banda nih. Apakah di daerah Banda yang dibilang membimbing tadi oleh Bapak Ibu, kalau dalam konteks sosial budaya, adakah satu kegiatan ataukah ada satu mau dibilang tata krama misalnya begitu yang dapat Bapak Ibu wujudkan untuk anak-anak sesuai dengan kalau kemarin saya di Cikasar itu mereka membudayakan kata tabe. Ya, tabe itu kan harus selalu dalam diskusi atau mau dalam berbicara itu harus menggunakan kata tabe. Yang artinya permisi. Mungkin Bapak Ibu ada yang dari Sulawesi yang memang kebetulan angkatannya dapat di daerah Banda. Adakah Bapak Ibu yang berasal dari Sulawesi? Tidak ada ya? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Ibu. Oke, Tidak ada. silakan Bapak Ibu. Kira-kira dalam konteks sosial budaya nih, yang dibilang membimbing, yang Bapak Ibu katakan itu membimbing. Silakan Bapak Ibu. Kalau tadi kita kan sama-sama sepakat dulu dengan teman-teman bahwa lebih banyak mengarah menuntun itu membimbing. Kira-kira di dalam kegiatan sosial budaya kita yang kita membimbing itu seperti apa? Adakah tradisi atau adakah kegiatan yang memang menyongsong, misalnya ya, menyongsong hari raya tertentu harus dilakukan? Bisa Bapak Ibu? Saya izin off cam ya Bapak Ibu. Ada, silakan. Oke, Ibu Santi. Silakan Ibu Santi. Oke Bu, terima kasih atas kesempatannya. Asalnya apa? Dari Banda Ibu. Memang kebetulan ada di sekolah di Maluku bagian Banda. Oke, Pak Ajit sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
matanya nih Bapak Ibu ya. Sampai Ibu Rani masih memikirkan, matanya masih melotot ke atas. Oke, silakan Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu kata menuntun tadi yang Bapak Ibu mengatakan kita mengarahkan, kita membimbing ya, supaya anak-anak itu bisa mencapai masa depan mereka. Mereka bisa dari belajar yang tidak tahu huruf misalnya, bisa mengenal dan mengetahui tentang huruf. Nah, kalau kita maknai kata menuntun tadi dalam konteks sosial budaya, kita sama-sama tahu bahwa sosial budaya itu kehidupan masyarakat yang menjadi tradisi atau budaya di daerah itu. Boleh ceritakan Bapak Ibu pengalaman, cerita saja Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang mau cerita, kira-kira kalau di Banda kebanyakan tradisi budaya apa yang sudah sudah benar-benar hampir hilang atau benar-benar masih dipelihara sampai saat ini? Oh, dulu tuh misalnya anak-anak kalau mau merantau, orang tuanya bikin adat acara adat seperti ini. Tapi ketika dengan zaman yang sudah serba global ini, tradisi itu mulai terkikis. Bapak Ibu boleh share? Oh iya. Iya. Nah, silakan. Dengan Ibu. Terima kasih, Bu. Oke, dengan Ibu siapa nih? Ibu Santi Arni, Bu. atau Ibu Dian? Ibu Arni. Karena yang lagi aktif. Ibu Arni, Bu. Dengan Ibu siapa? Ibu Hermanti. Ibu Arni, Bu. Ibu Arni. Bu Arni, Ibu. Halo, Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Selamat siang, Ibu. Silakan. Salam dan bahagia Bapak Guru calon penggerak angkatan 11. Di sini kata menuntun yang saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya yaitu diartikan sebuah proses yang sangat terkait dengan adat istiadat, Ibu. Dengan adat istiadat yaitu kita menggunakan tradisi lokal sebagai pengalaman belajar anak. Iya, karen jaring. Bisa melibatkan cerita, bisa melibatkan cerita rakyat yang ada di daerah Banda. Cerita rakyat yang ada di daerah Banda seperti gunung. Saya, Ibu. Lagi aktif ini speakernya.
Ibu Ibu Arni, Ibu Arni, Bu. Ibu, yang ada dari Ibu Arni, Bu. Nanti setelah Ibu Arni mungkin ada kesempatan baru saya, Bu. Ibu, izin Ibu. Izin Ibu. Jaringan Ibu Miske mungkin terlambat. Jadi setelah Ibu Arni bicara baru bisa sampai di sana. Pelan-pelan Bapak Ibu, semangat. Oh iya. Ya makasih Bu Novita. Ya, kalau menurut saya memaknai dalam konteks menuntun dalam konteks sosial budaya di daerah saya itu yaitu Silakan terkait Bapak dengan Ibu. nilai-nilai lokal atau adat istiadat. Ini Di sini adat yang istiadat lain. di sini kita dapat melibatkan anak dalam cerita rakyat dan juga tarian-tarian tradisional dan seperti cakalele. Kalau di Banda cakalele. Biasa kalau cakalele itu biasa kalau ada kunjungan, biasa ada rumah kampung itu dia dibuka untuk anak-anak muda-muda itu dorang mengajarkan anak untuk berpartisipasi dalam tarian cakalele supaya biasa di sini kora-kora Ibu supaya kora-kora itu mereka bisa orang bilang belang katem biasa disebut di sini belang perlombaan belang tapi harus dengan tariannya itu tarian tradisional yaitu tarian cakalele. Di sini banyak anak-anak yang antusias dalam mengikuti partisipasi sehingga mereka dapat melakukan tarian cakalele itu walaupun mereka masih sangat muda karena di sini orang-orang yang sudah tua itu tidak bisa lagi untuk melakukan tarian itu tadi yang dari Banda. Apa yang mau dikisahkan tentang Banda? Aduh ya Silakan. Allah. Ini bagaimana? Bapak Ibu. Semangat Ibu. Saya dengar. Ceritakan Ibu. saja Ya, Bapak Ibu di dampak. Iya maksudnya di sini makna menuntun di sini yaitu terkait dengan adat istiadat Ibu. Ibu terkait dengan Ya, betul. istiadat, Ibu. Lanjut. Ya, dapat terkait dengan adat istiadat yang saya wujudkan di sini yaitu yang biasa saya lihat di sini dapat melibatkan mereka dengan cerita rakyat yang ada di Banda dan juga tarian cakalele ketika ada kunjungan ketika mengadakan lomba kora-kora atau belang mereka sangat antusias dalam melakukan tarian cakalele. Itu saja Ibu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dengar. Tidak kedengaran, Ibu. Bicara panjang lebar. Ibu sebicara. Oke. Jadi semangat Ibu Arni, semangat kora-kora juga ya, Bapak Ibu. Ya, Ibu. Luar biasa. Saya jaringan saya tadi mungkin lemot, tapi saya memang mendengarkan. Jadi kalau ada kegiatan dulu itu menjadi tradisi. Itu acara untuk penyambutan tamu. Tarian cakalele ya. Ya, Ibu. Oke. Jadi tapi kalau itu diajarkan di sekolah tidak Ibu? Kalau di sekolah ini tidak Ibu, hanya di kampung-kampung atau desa. Nah, berarti ya, bagaimana ketika Ibu nanti harus mendidik atau membimbing anak-anak? Karena pertanyaan kita yang kedua ini kan bagaimana memaknai itu, membimbing anak-anak yang tadi suka tarian cakalele itu supaya mereka tidak berhenti hanya ketika ada untuk kegiatan-kegiatan tertentu saja. Ya, jadi Ibu bisa membimbing mereka di sekolah. Mungkin ada narasumbernya yang untuk melatih menari. Karena kita harus membawa dari konteks sosial, bisa kita relevan
relevansi juga dengan pendidikan kita di sekolah. Kan kalau di sekolah ada tamu yang datang dari pusat misalnya, atau ada kunjungan dari dinas misalnya, kan bisa dibuat tuh tarian cakalelenya di sekolah. Nah, oke, keren sekali. Mungkin ada lagi yang lain dari Banda? Oke, Pak Erwin. Silakan Pak Erwin. Setelah ini Ibu Amanti ya. Iya, Ibu. Oke, silakan Pak Erwin. Baik Ibu, terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru calon guru. Maaf, Bapak Ibu guru calon penggerak angkatan cepat. Izinkan saya untuk menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Ari, sangat baik sekali. Kami ini terutama untuk adat istiadat yang paling banyak disoroti atau paling banyak disukai oleh seluruh lapisan masyarakat, itu salah satunya itu acara Manggure Bebelan atau balapan kura-kura. Di sini ada balapan kura-kuranya, ada dari balapan kura-kura nasional dan balapan kura-kura adat, Manggure Bebelan adat dan Manggure Bebelan nasional. Di sini ketika saya memaknainya kepada siswa, nilai-nilai yang akan ada di dalam kura-kura ini atau Manggure Bebelan ini itu adalah nilai kerjasama tim, karena dalam mengayomi atau membawa perahu belang ini jadi dari 30 orang lebih ya dalam satu perahu atau dalam satu kura-kura, sehingga harus membutuhkan kerjasama tim untuk mencapai kesuksesan atau kemenangan dalam perlombaan. Nah, ini yang saya mengenai kepada anak supaya di dalam kehidupan sehari-hari sama, baik dalam lingkungan sekolah maupun dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. Dan ini yang sudah melekat di masyarakat di sini, sehingga mudah dipahami dan mudah diterima oleh lapisan seluruh masyarakat, baik ibu-ibu, bapak-bapak maupun anak-anak. Kalau belang ini sangat antusias untuk mengikutinya. Mungkin itu saja Bu, bisa tambahkan tadi apa yang dilakukan oleh Ibu Ani. Oke, baik. Terima kasih Pak Erwin. Benar ya Bapak Ibu ya, karena memang di situ ada nilai-nilai kerjasama, gotong royong. Kan kalau kita mau menang harus kerjasama kan, tidak boleh emosional, tidak boleh siapa nih yang harus, saya tidak senang nih kalau dianya mau begini mau begitu. Kan biasa kalau dalam jumlah yang banyak, iya ya Pak Erwin ya, kura-kura itu jumlahnya berapa satu perahu? 30. Iya, 30 lebih Bu. 30 lebih. Wah, 30 lebih. Ya, kalau dalam sekolah misalnya ada 200 siswa nih, lalu kita buatkan lomba itu, kita akan lihat, bagaimana nilai-nilai kerjasama, gotong royong, saling menghargai. Kan untuk mencapai kemenangan itu kan pasti harus ada satu orang yang komando. Ya. Lalu bagaimana teman-teman lain itu mendengarkan, supaya kita bisa mencapai. Nah, sama hanya dengan di kelas kita saat ini. Kalau kita ada pengajar praktiknya, dia adalah perpanjangan tangan setelah fasil. Nah, kalau Bapak Ibu 5 CGP tidak mau diarahkan, bagaimana kita akan berhasil? Nah, jadi bukan hanya kita saja yang dibimbing Bapak Ibu, tapi kita juga Bapak Ibu yang dibimbing. Bapak Ibu membimbing siswa di sekolah, dalam calon guru penggerak ini, saya pengajar praktik, membimbing Bapak Ibu, supaya kita bisa sampai di finish. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi relevansi dari konteks sosial budaya ini sebenarnya Bapak Ibu, ini yang Bapak Ibu harus giring siswa-siswa kita, anak-anak didik kita, supaya tradisi yang adanya kura-kura, karena di dalam kura-kura itu mengajarkan nilai profil pelajar Pancasila. Ada 8 nilai yang diajarkan ya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana kita harus berpikir kritis. Kalau kita mau menang, apa strategi kita? Selain kerjasama, selain kolaborasi, ya, selain menghargai ya Bapak Ibu ya. Oke, tadi cakalele, kura-kura, apalagi mungkin dari SBT ada tradisi lain selain 2 jenis yang tadi, adat yang tadi? Mungkin dari Maluku Tengah apalagi? Oh, silakan Ibu. Oh, ada Ibu Santi. Silakan Ibu Santi, setelah ini Ibu Rani.
Oke Ibu, Emon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di daerah saya itu lebih diadab itu ada juga Ibu. Yang pertama ada posisi yang lebih tua dan yang lebih muda itu harus saling dihargai Ibu. Contohnya ketika masih ada adab yang Ibu tadi bilang kata tabea, itu memang di daerah saya Ibu sampai sekarang masih menggunakan kata tabea. Artinya kalau kita mau melewati seseorang itu harus minta permisi atau bilang kata tabea Ibu dengan gestur tubuh sedikit menunduk Ibu. Terus yang berikutnya ada juga adabnya yaitu yang lebih muda itu Ibu tidak boleh duduk di atas yang lebih usianya lebih tua Ibu. Iya Bu. Mungkin itu saja Ibu yang dapat saya sampaikan. Oke, baik Ibu Santi. Jadi kalau di Makassar itu KB, bukan KB ya Ibu Santi. KB, mohon maaf, KB. Jadi memang harus permisi ya. Iya. Nah, jadi itu nilai-nilai saling menghargai. Kemudian benar, tradisi kalau kita duduk, betul. Kalau yang memang setara umurnya, boleh kita duduk bersamaan. Tapi kalau yang mungkin umur saya dengan Ibu Arni, saya di bawah Ibu Arni, otomatis saya tidak mungkin harus duduk bersamaan dengan Ibu Arni. Itu masih dipelihara daerah mana ya Bu Santi? Kalau desa mana begitu? Anda Ibu masih ada Ibu. Kalau kayak begitu seperti yang ada di kampung saya seperti itu. Itu ketika acara adat istiadat seperti apa? Apakah ketika ada perkawinan misalnya? Oh, iya Ibu, sebenarnya kalau di kampung saya itu ada acara adatnya Ibu, yang setiap tahun itu 2 kali acara adatnya itu kasih makan pantai Ibu. Jadi dari acara itu yang dituakan lah yang dipercayai untuk melaksanakan ritual tersebut Ibu. Oh ya, keren. Jadi tradisi ini ya memang harus diajarkan ke anak-anak didik kita ya Bapak Ibu ya. Jadi Iya, kita harus menghargai yang lebih tua dari kita. Iya. Jadi kalau di sekolah kita bisa membimbing anak-anak. Kamu terlahir sebagai anak yang usianya di bawah. Nah, kakak kelas kamu ini mereka yang lebih dulu. Dengan demikian kalau mau lewat atau mau menggunakan sesuatu sarana prasarana di sekolah, kalau ada kakak kelasmu atau gurumu yang sebagai pendidik harus permisi ya. Atau kalau kadang kalau tapi jangan sampai Bapak Ibu kita membeda-bedakan. Jadi kita lihat kodratnya mereka. Di mana hal yang harus kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih Ibu Santi. Selanjutnya Ibu Maimunah ya. Maimunah Bugis. Silakan Ibu Maimunah. Setelah ini Ibu Rani Emon. Kesempatannya yang kedua kalinya dibawa ke konteks budaya. Ada budaya keagamaan di sini. Seperti biasanya kalau misalnya ada perayaan keagamaan itu istilahkan melakukan proses itu namanya hadarat. Hadarat berarti dalam konteks keagamaan atau sesi pernikahan budaya-budaya itu selalu diajarkan untuk anak-anak untuk melakukan. Kemudian yang kedua, kebetulan saya sebagai seorang guru bahasa daerah dan saya akan mengajarkan dan membimbing di sekolah itu anak-anak bahasa daerah karena sekarang ini anak-anak sudah menghilangkan bahasa ibunya sendiri. Jadi untuk saya akan membimbing atau menuntut anak-anak untuk bisa dapat agar tidak hilangnya bahasa daerah itu. Alhamdulillah untuk tahun kemarin itu anak-anak kami sampai mengikuti lomba bahasa daerah sampai di pusat. Mungkin sedikit cerita itu saja Bu. Dan kita sebagai guru harus tidak boleh terus bercerita ketika bagaimana proses Ibu memberikan latihan bagi mereka sampai bisa sampai ke tingkat nasional. Ceritakan saja Ibu karena ini kita punya forum diskusi. Silahkan. Iya Bu. Sebelumnya saya dengan teman saya salah satu guru lagi Pak Hasan namanya.
kami dipercayakan sebagai guru pembimbing bahasa daerah. Kebetulan ada peserta kami mengikuti beberapa lomba, kemudian ada alhamdulillah sampai tingkat kabupaten, salah satu siswa itu juara umum 1 ya untuk lomba bahasa daerah dengan lomba puisi. Dan selanjutnya alhamdulillah anak tersebut juga masih diberikan kesempatan dipercayakan sampai tingkat provinsi. Setelah provinsi, alhamdulillah juga sampai di tingkat internasional di pusat. Jadi bahasa daerah itu tidak boleh hilang untuk masing-masing. Mungkin untuk daerah yang lain kami tidak tahu, tapi di sekolah kami sudah melestarikan budaya bahasa daerah itu, dan ada pun jadwal potensi daerah. Mungkin saja itu Bu, sedikit. Dikembalikan lagi Bu, terima kasih. Kita berikan emoji tepuk tangan dulu Bapak Ibu semua. Kita berikan emoji tepuk tangan dulu Bapak Ibu, ini luar biasa ya. Wah, betul Ibu. Ibu Maimunah itu, Ibu Maimunah di jenjang SMA atau SMP atau SD? Di SMP 30 Seram bagian timur, Bu. Iya, Ibu, saya sangat mendukung. Ini kalau kantor bahasa mendengar Ibu seperti ini, mereka akan menggiring Ibu. Luar biasa Ibu, tingkat internasional. Dan apa ya Ibu ya? Dan ini memang yang harus Ibu ajarkan untuk mereka, membimbing mereka. Bahkan mereka tidak boleh punah tuh bahasa daerah, karena memang rata-rata, Bapak Ibu, kalau daerah Nasrani mungkin bahasa daerah sudah kurang ya. Tapi kalau daerah Muslim itu saya sampai sekarang benar-benar memberikan apresiasi yang luar biasa, karena masih ada beberapa daerah yang masih menguasai bahasa daerah anak-anak itu. Kan kalau kita lihat Bapak Ibu, anak-anak zaman sekarang ini kan pasti gengsi ya, malu menggunakan bahasa daerah. Tapi saya sangat berterima kasih karena Ibu Maimunah berusaha untuk bisa menghadirkan bahasa daerah terus untuk anak-anak zaman sekarang. Dan memang itu yang harus Ibu Maimunah lakukan, membimbing mereka. Dan kalau boleh, ini kan kurikulum mereka, Bu. Ini bisa masuk di dalam muatan lokal. Karena kenapa bisa dimasukkan? Karena Ibu bisa sebagai narasumbernya. Nah, kan kalau pemenuhan 24 jam, Ibu kan bisa tuh. Kan kalau nanti di Dapodik ya. Karena itu ada kelas sendiri untuk kelas bahasa. Ya, Bapak Ibu ya, spesialnya ke bahasa daerah. Wah, beruntung sekali Ibu. Ya, harus dibimbing terus anak-anak itu Ibu. Dan karena memang dia memiliki rasa nilai cinta. Ya, cinta terhadap budaya sendiri. Cinta terhadap kelahirannya sendiri, tanah lahir ya. Jadi Ibu sudah mengajarkan bagaimana mereka memiliki rasa cinta dalam diri mereka terhadap leluhur, terhadap negeri sendiri, apalagi bahasa daerah. Terima kasih Ibu Maimunah. Selanjutnya Ibu Hermanti. Ya, silakan Ibu Hermanti. Terima kasih Bu. Suaranya dengar Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan Ibu. Mohon izin menyampaikan pendapat. Menurut saya, kata menuntun dalam konteks sosial budaya di daerah saya itu bisa saya maknai sebagai suatu usaha yang membawa seseorang kepada hal yang baik. Misalnya di daerah kami itu, di sini sangat banyak budaya daerahnya, aset-aset yang perlu kita wariskan, yang perlu kita lestarikan dan dijaga. Misalnya kalau pada zaman dulu itu kita acara pukul gong itu hanya dilakukan di rumah-rumah adat, rumah-rumah kampung yang khusus dilakukan oleh orang-orang tua yang ada di kampung. Sementara sekarang ini kita sudah mulai mengembangkan namanya literasi budaya itu. Di sekolah-sekolah kita masuk untuk kegiatan mengajarkan anak-anak untuk pukul gong. Jadi kemarin ketika ada acara guru-guru penggerak angkatan 10 yang berkunjung ke Banda itu, ada beberapa sekolah yang sudah dapat menyajikan hasil dari latihan mereka, hasil dari apa yang kita ajarkan itu, yang kita bimbing mereka dalam waktu 1 semester. Akhirnya mereka bisa menyajikan hiburan berupa pukul gong dari anak-anak di sekolah.
Kalau dulu itu memang biasanya pukul gong itu hanya dilakukan oleh orang-orang tua saja di daerah. Jadi itu pendapat saya, Bu. Terima kasih. Wah, luar biasa Ibu Hermanti. Ini dari SMP atau SMA Bu Hermanti? Iya, Ibu. Anak-anak yang diajarkan ini anak SMP atau SMA? Anak-anak SD, Bu. Saya mengajar di SD. Wah, luar biasa. Karena memang kalau kita mau pukul gong itu kan bukan asal pukul ya Bapak Ibu ya. Iya. Sama juga kalau dalam daerah Kota Ambon itu kan peto buang namanya. Jadi kita memukul itu tidak sembarang. Dan memang itu perlu dilestarikan budaya-budaya seperti itu. Apalagi Ibu Hermanti membudayakan praktik baik ini dari SD. Tadi sama juga dengan Ibu Maimunah ya, itu adalah praktik baik yang Bapak Ibu sudah lakukan. Nanti sebentar Bapak Ibu akan membuat video atau menceritakan tentang pemahaman Bapak Ibu terhadap konteks ini. Bapak Ibu ceritakan budaya-budaya yang ada di sana. Apa yang sudah Bapak Ibu lakukan. Karena inilah yang nanti Bapak Ibu akan tampilkan di lokakarya nanti. Hal-hal baik yang Bapak Ibu akan tampilkan. Jadi kalau ketika ada kegiatan-kegiatan seperti ini, Bapak Ibu jangan lupa divideokan. Ya. Karena ini yang Bapak Ibu lakukan, mengajarkan mereka untuk mencintai sosiokultural kita, sosio budaya kita. Apa yang budaya kita punya. Jangan sampai budaya-budaya yang bagus ini terkikis hanya karena globalisasi dengan dunia yang semakin canggih dan modern ini. Tarian-tarian yang lebih modern ya, tapi tari-tarian tradisional seperti tadi cakalele, kemudian bercerita atau berbicara dengan menggunakan bahasa daerah, membaca puisi dengan bahasa daerah, itu bukan hal yang gampang. Apalagi sampai memukul gong. Ini memukul gong. Tingkatkan terus Ibu Hermanti. Baik, silakan tadi Ibu Rani ya, Ibu Rani Emon. Silakan Ibu Rani. Oke Ibu, izin Ibu, terima kasih atas kesempatannya di sini Ibu. Mau menambahkan dari beberapa Bapak Ibu yang tadi dari Banda. Menurut boleh, pendapat silakan. Menuntun ketika dikaitkan dengan konteks sosial budaya di sini, menurut saya itu adalah menuntun itu maksudnya melestarikan apa yang sudah menjadi tradisi budaya di sini. Kayak misalnya Ibu di sekolah kami, di situ ada guru seni budaya yang merupakan salah satu ketua adat di kampung adat Ibu. Jadi di situ beliau mengajarkan seni budaya, tetapi beliau kaitkan dengan sosial budaya yang ada di Banda. Misalnya saja Ibu, kayak misalnya tradisi pergantian musim, kayak misalnya musim timur ke musim barat. Di situ biasanya orang-orang tua di sini itu membuat sesajian Ibu, terus diletakkan di mata-mata jalan yang orang di sini bilang kayak misalnya mata jalan 4 Ibu. Di situ terus beliau kaitkan dengan materi seni budaya yang ada di sekolah dengan tradisi yang ada di masyarakat Ibu. Terus kayak misalnya juga untuk kasih makan laut Ibu. Beliau terus di situ juga kaitkan dengan keterampilan Ibu. Keterampilan di situ bagaimana cara merakit tempat sesajian yang dari daun kelapa Ibu. Di situ beliau terapkan di sekolah Ibu untuk yang petua ada tadi Ibu. Kemudian juga ada cerita rakyat Ibu. Waktu proyek penguatan Pancasila yang tahun kemarin di sekolah saya itu mengangkat tema tentang pelestarian budaya lokal Ibu. Jadi kebetulan di kelompok yang saya ampuh di situ mengambil tentang cerita rakyat Ibu. Jadi kelas itu mengambil cerita rakyat tentang Putri Cilubintang Ibu. Jadi mereka menceritakan alur bertemunya antara Putri Cilubintang dari mana terus bersama dengan keluarganya Ibu. Nah di situ menurut saya bentuk dari menuntun atau melestarikan konteks sosial yang dikaitkan dengan pelajaran di sekolah Ibu. Oke, mungkin itu saja Ibu, terima kasih. Oke, luar biasa. Baik Ibu Rani, mungkin saya bisa bertanya sedikit. Putri Cilubintang ini kan saya pernah mendengar kisahnya nih. Iya Ibu. Ini dia seorang putri yang cantik ya kalau tidak salah. Iya Ibu. Iya. Tapi dari peristiwa Putri Jeruk Bintang ini
hal yang Ibu Rani mau membimbing anak-anak ini supaya mencintai mencintai cerita asli daerah sendiri, begitu? Atau Iya, bagaimana? Ibu. Iya, Ibu, karena dalam cerita di situ ada yang menyangkut tentang kora-kora yang tadi. Jadi di dalamnya ada tentang asal-usul kora-kora, asal-usul masuknya Islam di Tanah Banda, Ibu. Oh, iya, betul. Jadi kita membimbing mereka untuk mengetahui sejarah. Nah, Iya, Ibu. sejarah ya terjadinya sampai adanya kora-kora, sejarah masuknya agama Islam ke daerah Banda. Ya, oke, keren. Jadi memang dan bisa membimbing anak-anak itu bukan hanya mencari tahu tentang cerita Putri Jeruk saja, tapi mungkin bisa cerita-cerita yang masih kependam yang memang belum ada, yang belum diangkat oleh daerah setempat ya, Ibu Rani ya. Dan sesajian yang dilakukan benar. Kalau memang tua-tua adat itu beliau yang memang kebetulan mengajarkan tentang seni budaya di sekolah, wajib beliau menurunkan ilmu itu kepada, bukan ilmunya ya, tapi bagaimana mengajarkan anak itu supaya mereka ketika nanti sudah tidak ada generasi, mereka ini kan adalah penerus. Mereka ini yang nanti generasi mengganti yang sudah lanjut usia. Dengan demikian, itu perlu diajarkan bagaimana anak-anak akan mengetahui ketika pergantian musim dari barat ke timur, timur ke barat misalnya, ada hal-hal yang harus mereka lakukan. Memberi makan di laut misalnya. Jadi, itu harus diturunkan kepada anak-anak yang sebagai generasi penerus. Oke, keren sekali. Ada lagi yang mau sampaikan Bapak Ibu? Atau mau menambahkan lagi, melengkapi lagi? Oke, Pak Haji, disilakan. Kayaknya seru nih ya Bapak Ibu ya, semakin seru. Lanjut Pak Ajit. Kasihan beliau dari tadi terhempas terus. Mungkin dari Ibu Rosmiati, Ibu, disilakan. Pak Supandi, mungkin sambil kita menunggu Ibu Rosmiati dengan Pak Ajit, boleh tampilkan slide-nya Pak Supanji, izin. Semoga besok-besok sinyalnya mantap Bapak Ibu ya. Memang cuaca ini sangat tidak bersahabat. Izin Pak Supanji boleh tampilkan slide-nya. Kelihatan Ibu? Mungkin lagi OTW. Baik, terima kasih Pak Supanji. Bapak Ibu, ini alur pikir ya dari substansi modul ini. Saya rasa ini nanti Bapak Ibu boleh screenshot saja sebagai bahan bacaan saja. Bagaimana alur dari modul 1.1 ini ya Bapak Ibu, tujuan pembelajaran dan seterusnya. Next Pak Supanji. Pertanyaan tadi dulu Pak. Pak, sebentar. Bapak Ibu boleh menyimak pertanyaan yang ketiga ini, mengapa pendidikan murid atau anak-anak kita itu perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Apalagi kalau kita tahu bahwa KHD ini kan ada dua frase ya, dua kata yang mengatakan bahwa menghamba pada murid. Nah,
Kalau dikaitkan nih dengan kodrat alam dan kodrat zaman, bagaimana menurut Bapak Ibu? Silakan. Mengapa pendidikan murid ini perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Kata kuncinya ada dua, di kodrat alam dan kodrat zaman. Apa sih kodrat alam dan apa itu kodrat zaman? Silakan Bapak Ibu yang mau boleh raise hand. Baik, saya mulai dengan Pak Erwin lagi. Pak Erwin nanti boleh volume suaranya itu dinaikkan lagi ke 80 misalnya. Ambon Banda agak jauh Pak, biar saya dengar jelas. Oke Pak, silakan. Nah ini keras, bunyinya keras. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Kesempatan yang kedua, izinkan saya untuk menyampaikan gagasan saya tentang soal nomor 3 kodrat alam dan kodrat zaman. Menurut saya dengan adanya yang disampaikan oleh tentang kodrat alam, ya, kita dapat mengajarkan anak-anak mengenai pentingnya menjaga lingkungan sekitar, mencintai lingkungan sekitar sebagai sesama makhluk hidup, ya. Bagaimana menjaga kebersihan, terutama di sekolah kita menjaga kebersihan kelas maupun kebersihan sekolah, mulai dari hal-hal kecil gitu. Untuk kodrat zaman, ya, kita dapat merefleksikan peserta didik, ya, terutama kami dan saya kan guru SMP, sudah beberapa kali saya membawa anak-anak di ibu kota kecamatan yaitu di Banda Neira, itu karena di situ ada situs sejarah, contohnya kayak ada benteng Belgika, rumah pengasingan Bung Hatta, Bung Sahri, dan beberapa tokoh pahlawan. Di sini kita dapat menanamkan rasa cinta tanah air kepada para peserta didik dan rasa nasionalisme yang tinggi, ya, di mana adanya semangat perjuangan oleh para tokoh-tokoh pahlawan, ya, baik pahlawan perbuatan lokal di sini maupun pahlawan nasional, contohnya seperti Bung Syahrir, ya, Sultan Syahrir dan Bung Hatta. Selain itu, pentingnya untuk kodrat zaman ini, saya ingatkan kepada peserta didik supaya mereka dapat menyimbang, ya, kemajuan zaman dan tantangan zaman, sehingga mereka dapat meluaskan tantangan zaman ini dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, waalaikumsalam. Terima kasih Pak Erwin. Benar ya. Jadi ini menurut Pak Erwin. Jadi kodrat alam dan kodrat zaman itu bagaimana anak-anak ini nantinya mereka harus mengimbangi nih kehidupan yang sebelumnya dengan kehidupan yang zaman sekarang ini. Oke, kita dengar dulu yang lain berpendapat. Silakan Ibu Santi. Oh, Ibu Dian dulu. Ibu Santi sebentar ya. Ibu Dian dulu, Ibu Dian. Tadi Ibu Dian punya jaringannya agak lemot. Silakan Ibu Dian, setelah ini Ibu Santi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Saya Dian dari SBT. Sedikit berpendapat mengapa pendidikan murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, karena menurut saya masing-masing orang yang terlahir itu sudah memiliki bakat dan minatnya masing-masing, pasti sudah memiliki itu. Tinggal bagaimana kita guru membimbing mereka sehingga bakat dan minat itu bisa kita baca, guru bisa baca dan bisa mengarahkan ke mereka punya potensi yang terbaik. Maksudnya mereka punya kelebihan yang terbaik sesuai dengan bakat minat mereka dan kecerdasan, tipe-tipe kecerdasan yang mereka miliki. Nah, kemudian terus harus guru juga harus memperhatikan bagaimana memperhatikan kodrat zaman, karena dari zaman ke zaman otomatis pasti perkembangan dalam hal teknologi itu juga berkembang. Sekarang siswa dituntut harus bisa menguasai IT seperti itu. Mereka harus pembelajaran lebih banyak menggunakan
misalnya menggunakan mencari informasi lewat sosial media. Nah, itu kita harus bimbing siswa ke arah penggunaan sosial media boleh, tetapi ada hal-hal tertentu yang kalian harus perhatikan. Jangan jadikan misalnya sosial media mengatur kamu, tetapi kamu mengatur waktu untuk bisa mencari informasi yang baik di dalam sosial media itu. Misalnya tugas dan sebagainya. Jadi harus seimbang. Jadi mereka harus bagaimana menyeimbangkan perkembangan mereka sesuai dengan zaman, tetapi sesuai dengan minat dan bakat mereka memiliki masing-masing. Demikian Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Dian. Jadi saya mencoba untuk menarik benang merah dari apa yang disampaikan oleh Ibu Dian ya, bahwa kodrat alam itu memang anak-anak ini kita sudah punya bakat, kita sudah punya minat dalam diri. Bukan hanya anak-anak, kita sendiri ya Bapak Ibu. Kalau saya punya bakat memang tidak bisa sama tadi dengan Ibu Maimunah. Ibu Maimunah mungkin ya karena orang tuanya dari kecil membelajarkan dalam bahasa utama atau bahasa ibunya itu adalah bahasa daerah. Oleh sebab itu, semakin hari dia semakin bertumbuh, besar, dewasa, bahkan nanti ambil sekolah, pendidikannya itu dia mengambil bahasa daerah karena punya minat, punya bakat dalam dirinya. Dan itu dikembangkan. Bahkan ketika dia menjadi guru, Ibu Maimunah bisa mengajarkan bahasa daerah. Kita ini masing-masing terlahir dengan kodrat dan minat yang kita miliki itu tidak sama. Dari 15 CGP ini, ditambah dengan kita 3 PP dan saya Fasil, kita memiliki potensi yang memang tidak sama. Kita memiliki bakat-bakat yang tidak sama. Contoh kecil tadi, saya tidak mampu menguasai bahasa daerah, tapi Maimunah mampu. Nah, itu salah satu potensi kelebihan kita yang sudah dikembangkan. Itu yang tadi dimaksudkan oleh Ibu Dian. Kita akan menggiring siswa-siswa kita nih, supaya mereka bisa mampu mengembangkan minat mereka, bakat yang mereka punya. Dengan cara apa? Menuntun tadi Bapak Ibu. Membimbing mereka perlahan-lahan. Ya, karena tidak semudah membalik telapak tangan. Menjadikan anak-anak yang tadinya belum tahu membaca sampai tahu membaca, itu tidak semudah membalik telapak tangan Bapak Ibu. Anak saya di rumah mungkin kalau saya menuntun untuk baca, mengenal huruf, pasti emosi saya juga bisa naik. Karena itu Bapak Ibu, dalam diri anak itu mungkin dia belum siap untuk belajar. Masih ingin bermain, misalnya seperti itu. Nah, dikaitkan dengan kodrat zaman, benar. Tadi Ibu Dian mengatakan bahwa dunia sekarang ini kan semua berbasis IT. Tapi kita kembali ke daerah kita masing-masing. Kita buat analisis kebutuhan kita dulu di sekolah masing-masing. Sekarang kita mencukupikah? Apakah Bapak Ibu semua sudah mahir IT? Apakah Bapak Ibu memiliki narasumber yang memang pakar IT? Sudah memiliki sarjana komputernya di sekolah? Kalau kita sudah memiliki SDM yang unggul, kenapa tidak? Soal sarana prasarana itu gampang. Yang penting SDM-nya. Jadi SDM harus diimbangi dengan sarana prasarana. Itu yang tadi dimaksudkan oleh Ibu Dian. Kita harus mengimbangi anak-anak ini. Jadi sebelum kita ajar anak-anak, para guru sudah harus mengenal IT dulu. Bapak Ibu akan di guru penggerak ini, Bapak Ibu akan bertemu dengan banyak aplikasi-aplikasi terbaru untuk membantu dalam pembelajaran. Sekarang AI ya, untuk teknologi pembelajaran, sampai kadang-kadang nanti siswa mau dapat jawabannya itu paling gampang, tinggal klik semua jawabannya keluar. Nah, tapi jangan, karena ini kita akan melihat lagi. Tadi yang Ibu Dian sampaikan mengatakan bahwa menggunakan media sosial, hal mana yang kita gunakan? Kalau sebagai sumber belajar, boleh. Tapi kalau bukan untuk sumber belajar, jangan. Kadang-kadang anak-anak bisa melihat hal-hal yang negatif. Oke, luar biasa pemikiran dari Ibu Dian. Dengan selanjutnya kita akan mendengarkan dari Ibu yang masih raise hand, Ibu Maimunah Bugis ya? Ibu Maimunah mau menambahkan ya? Tidak mau menyampaikan pendapat lagi tentang kodrat alam. Iya. Iya. Ya, mohon izin Bapak Ibu, menurut pendapat saya kodrat alam itu sesuatu yang berkaitan dengan bakat dan minat anak peserta didik ya Bu. Misalnya yang tadi sudah dijelaskan lebih jelas ya Bu, seperti anak peserta didik tertentu ingin melakukan sesuatu terkait dengan kodratnya diri sendiri saja, tidak dipaksakan gitu.
Kemudian untuk kodrat zaman, penambahan yang selalu terjadi merupakan perubahan waktu. Misalnya pada zaman dulu masih tesnya masih tetap dengan tes tertulis, namun merupakan suatu perubahan yang sekarang dengan menggunakan HP Android atau yang lain sejenis IT gitu, Bu. Terima kasih. Benar, betul Ibu Maimunah, luar biasa penambahan pendapatnya. Jadi memang Bapak Ibu kalau nanti Bapak Ibu juga mungkin ada yang sudah membaca, ada yang sudah mengikuti kegiatan bagaimana membuat perangkat pembelajaran RPP berdiferensiasi. Nah, memang di awal itu kita akan membuat analisis kebutuhan murid. Apakah dia auditif, apakah dia kinestetik, atau dia visual, audio. Jadi, nah itu yang nanti diarahkan Bapak Ibu. Sehingga tadi yang disampaikan oleh Ibu Maimunah bahwa anak-anak punya minat dan bakat ini kita tidak bisa paksakan Bapak Ibu. Ya, jadi kalau memang si Hermanti tidak bisa belajar bahasa daerah, Ibu Maimunah tidak bisa memaksakan. Karena memang dia tidak punya bakat dan minatnya di situ, Bu. Mungkin dia dengan bahasa Inggris boleh. Nah, mungkin Ibu bisa menggiring dia untuk bahasa Mandarin boleh. Ya, jadi kita tidak bisa memaksakan. Namanya minat dan bakat itu kan sudah dari dalam diri ya Bapak Ibu. Tinggal kita poles lagi, kita kembangkan lagi. Oke, saya ingin mendengarkan suara Ibu Nura ini. Silakan Ibu. Ya, setelah ini Pak Hasan dan Ibu Santi ya. Terima kasih atas kesempatannya, Ibu. Saya ingin menambahkan saja, ya, kodrat alam itu juga berhubungan dengan karakter dari anak itu sendiri. Misalnya, sifat bertanggung jawab, jujur, rajin, malas, itu merupakan kodrat alam. Sedangkan kodrat zaman yang diartikan sebagai perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Misalnya, saat ini berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan yang canggih, yang itu menuntut anak supaya bisa maju lagi terhadap pengetahuan dan teknologi yang canggih untuk dengan adanya perkembangan zaman. Itu saja, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Menyempurnakan lagi ya. Silakan Pak Hasan. Setelah Pak Hasan, Ibu Santi dan Ibu Rani. Silakan Pak Hasan. Kasihan Pak Hasan ini pasti beliau punya sinyalnya kurang bersahabat. Oke, Ibu Santi mungkin? Ya Ibu, terima kasih untuk kesempatannya. Halo Ibu, halo. Oh iya, Ibu Santi mohon izin. Mungkin Pak Hasan, kebetulan sinyalnya bagus. Iya Ibu. Silakan Pak Hasan. Maaf Ibu, tadi ada off mikrofon. Terkait dengan daerah yang saya lagi bertugas Ibu di SMA Negeri 16, pelosok sekali Bu. Di sana kodrat zaman ini sudah banyak menggeser nilai-nilai budaya Bu, karena terkait dengan perubahan-perubahan atau perkembangan-perkembangan teknologi, sehingga budaya-budaya itu semakin terkikis, semakin lambat laun itu semakin hilang. Jarang di sekolah saya itu hampir kita tidak pernah mendengar lagi anak-anak itu berbicara menggunakan bahasa daerahnya. Mungkin karena anak-anak merasa hal itu kuno atau seperti apa, mungkin mereka sudah berada di zaman-zaman milenial tuh Ibu. Nah, sehingga saya di sana mulai dengan teman-teman membuat, walaupun kami di sana belum menggunakan kurikulum Merdeka, tapi insya Allah 2024-2025 ini kami sudah daftar untuk kurikulum Merdeka. Amin. Kami menyempatkan waktu di hari Sabtu itu. Kami menggunakan kegiatan muatan lokal, semacam P5 lah begitu, untuk mempersiapkan diri di kurikulum Merdeka. Kami mengajak anak-anak untuk melestarikan budaya.
mereka membuat kerajinan-kerajinan budaya seperti mereka membuat anyaman untuk atap itu Ibu, anyaman dari pohon sagu, kemudian membuat menganyam ketupat untuk membuat ketupat, karena pada saat kita menerapkan kegiatan ini, semua anak itu tidak ada yang bisa Bu, keterampilan itu, padahal nenek moyang kita itu sudah ada dengan keterampilan itu, namun itulah nilai-nilai ini sudah mengalami pergeseran sama sekali. Ini mungkin pengaruh dengan zaman atau anak-anak sudah tidak punya keinginan lagi atau tidak diajarkan oleh orang tua mungkin. Sehingga mungkin kami di sana sudah melakukan budaya-budaya ini di hari Sabtu untuk pengembangan-pengembangan mungkin terkait dengan kami juga di sana membuat program bahasa juga di hari Sabtu. Nanti tinggal kita buat program hari Sabtu ini, nanti ada kegiatan apa, tetapi khusus untuk melestarikan budaya. Mungkin itu saja Bu di sekolah kami SMA Negeri 16. Terima kasih. Bapak Ibu, kita berikan aplaus dulu untuk semuanya yang sudah berbicara. Nanti setelah ini selanjutnya. Oke, saya tertarik bahasannya. Kenapa? Karena memang di sekolah saya juga di Ambon tidak ada diajarkan hal seperti itu. Itu adalah bentuk praktik baik yang nanti sudah kita diskusikan bersama ini. Nanti Bapak Ibu akan ada di alur modul 3 ya kalau tidak salah. Itu ada yang namanya program Bagja. Nah, nanti di program Bagja ini, apa praktik baik Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu lakukan di sekolah Bapak Ibu nanti. Hal ini bisa, tadi bahasa daerah sudah ada, untuk latihan kora-kora, cakalele, kemudian Pak Hasan untuk anak-anak lebih menganyam daun atap, kemudian untuk ketupat. Dan memang itu perlu. Kenapa ketupat? Landasannya misalnya gini, ketika kita hari raya Idul Fitri ya, atau Idul Adha kemarin, gak cocok kalau opor itu dimakan dengan nasi. Tidak cocok toh Bapak Ibu? Benar kan? Nah, opor itu harus cocoknya dengan ketupat. Daripada saya beli di pasar, anak saya toh anyam. Daripada saya harus bayar orang, anak saya bisa, keponakan saya bisa. Nah, itu ya Bapak Ibu. Hal-hal yang memang jangan kita harus semuanya serba harus IT, jangan yang kita harus pakai desain-desain yang baliho-baliho yang luar biasa. Hal-hal sederhana seperti ini saja kita bisa didik anak-anak kita. Pak Hasan memang itu salah satu bentuk dari P5 juga. Itu karya-karya ya Pak Hasan. Jangankan anyam ketupat. Anyam itu tempat tisu mungkin dari daun atap atau daun rumbia boleh. Kenapa tidak? Atau dari gelas aqua itu kita bikin apa? Itu piring rotan itu yang diistilahkan dengan sekarang lagi candinya pakai plastik-plastik. Nah, boleh Bapak Ibu. Itu diajarkan. Mantap Pak Hasan, keren. Ibu Santi disilakan. Oke Bu, terima kasih untuk kesempatannya Ibu. Di sini kodrat alam itu setiap daerah itu berbeda-beda Ibu. Contohnya di daerah barat dan di daerah timur itu kodrat alamnya beda-beda. Nanti kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di daerah. Dan juga tidak lari dari minat yang ada pada peserta didik. Jadi kita harus mendidik mereka sesuai kodrat dan minat mereka Ibu. Contohnya di sekolah saya itu kami membuka ekstrakurikuler itu ada bermacam-macam Ibu, ada bidang kesenian, ada keagamaan dan olahraga Ibu. Di situ kita libatkan semua siswa untuk memilih kegiatan ekstrakurikuler berdasarkan minat yang mereka mau Ibu. Jadi di situ salah satunya di bidang kesenian itu tadi ada cara memukul gong Ibu, dan tarian-tarian tradisional seperti petik pala Ibu. Terus di bidang keagamaan itu kita ada kegiatan ekstrakurikuler itu penggunaan metode Iqra dalam membaca Al-Quran. Terus yang kalau keagamaan itu ada tenis meja, bulu tangkis, dan voli Ibu. Terus untuk perkembangan zaman, kalau zaman dulu itu
Tadi yang sudah dijelaskan oleh salah satu ibu bahwa dulu kita masih menggunakan ujian secara tertulis, tapi kalau sekarang kita sudah menggunakan IT, itu dalam proses melakukan ujian seperti ANBK dan sebagainya, Ibu. Terus dalam pemanfaatan zaman juga, dulu kalau kita mau berdiskusi, itu kita harus bertemu secara langsung. Tapi dengan adanya perkembangan dan teknologi seperti yang sedang kita lakukan sekarang, kita dapat menggunakan IT untuk berdiskusi dalam forum, walaupun jarak memisahkan kita, Ibu. Terus, mungkin itu saja, Ibu, yang dapat saya sampaikan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Santi. Bu Santi merangkum ya. Oke. Jadi betul. Jadi sekolahnya Ibu Santi yang dirancangkan di ekstrakurikuler itu menjawab kodrat alam anak-anak. Iya. Jadi minat mereka, bakat mereka, tinggal mereka memilih mau yang mana. Jangan Ibu Santi paksakan ya. Iya. Biarkan saja mereka yang pilih. Kalau sebentar nanti ada bahasa daerah, kalau cuma 3 yang memilih tidak apa-apa, Bu. Kita mulai dengan 3, nanti berikut 3 lagi, berikut 3 lagi, nanti 3 itu mengimbas lagi kepada yang lain. Begitu pula dengan kodrat zaman. Ya memang kita bersyukur karena dengan zaman dan kecanggihan teknologi, dulu-dulu kalau kegiatan kan negara menganggarkan ya. Saya yakin kalau Bapak Ibu pasti tetap akan diundang ke Kota Ambon karena nanti di Lokakarya ya itu diundang. Kalaupun nanti yang lagi menyeberang mau sebentar nanti mau Lokakarya orientasi di sekolah mana, kalau memang dia jauh dari tempat tersebut pasti harus datang. Dan nanti anggaran itu akan diganti oleh pengelola. Tenang saja Bapak Ibu. Pasti semuanya itu terrealisasi dengan segala baik, yang penting tetap semangat supaya kita dapat menyelesaikan pendidikan guru penggerak kita ini dengan baik. Jadi Bapak Ibu tidak perlu harus takut bahwa nanti kalau saya ini Ibu belum terlalu mahir IT. Bapak Ibu, saya kemarin di CGP Makassar itu sebagian besar CGP saya itu sudah usia hampir 50-an. 48 dan 49. Kan 50 sudah tidak bisa ikut CGP ya Bapak Ibu. Mereka itu daerah Makassar tapi agak ke pelosok sedikit. Jadi saya menuntun mereka perlahan-lahan. Jadi kadang karena sinyal, saya kadang tidak menggunakan Jamboard atau saya harus menggunakan pengetikan dengan aplikasi-aplikasi tertentu karena kalau saya menunggu mereka mengisi Jamboard, apa diskusi saya selesai kalau pemantiknya ada 4 misalnya. Karena sering terhempas masuk lagi. Jadi itulah kecandian teknologi, tapi kita harus lihat wilayah kita, strategi kita. Makanya awal-awal saya ketemu dengan Bapak Ibu supaya saya bisa tahu nih kondisi Bapak Ibu. Tadi Pak Eko mengatakan, Bu, saya agak jauh, saya begini Pak Hasan dengan Ibu Arni. Ya, saya tidak bisa memaksakan. Saya harus menyesuaikan dengan daerah Bapak Ibu. Kalau Ambon memang sekali saja lemot, tapi kalau daerah Bapak Ibu karena agak jauh ya. Oke, jadi kita ya Bapak Ibu, satu konsep kita bahwa kodrat alam adalah sesuatu yang berkaitan dengan bakat dan minat dari peserta didik yang perlu Bapak Ibu kembangkan dia. Sementara kodrat zaman kita tahu bahwa itu adalah pemenuhan atas minat dan bakat siswa yang dikondisikan dengan perkembangan ilmu dan kecandian teknologi. Baik Pak Supanji, next untuk slide pertanyaan pemantik untuk yang terakhir, keempat. Kita tunggu ya Pak Supanji, kasihan beliau juga pasti punya jaringan sedikit. Masih di pertanyaan pemantik Pak Supanji yang keempat. Lagi? Oke. Dengan Ibu Ros, siapa tadi? Ibu Ros. Halo
Ibu bisa dengar suara saya? Ibu Ros. Oke, baik, kita sambil menunggu Ibu Ros dari jaringannya lebih sekali. Apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan tanda kutip pendidikan yang bermanfaat dengan peran saya sebagai pendidik? Nah, Ibu Ros kalau sudah bergabung boleh Ibu Rosniati boleh berbicara. Maaf, mungkin kondisi saya kurang sehat, cuaca mungkin Ibu. Ya, maaf tadi dipanggil saya belum bisa menjawab untuk pertanyaan yang tadi Ibu. Apa-apa. Yang penting terus bisa memanfaatkan pertanyaan yang keempat ini. Boleh berbicara, boleh berbagi pendapat sebanyak-banyaknya mungkin memenuhi poin 1, 2, 3 yang tadi. Biar rekamnya aman-aman. Silakan Ibu Ros. Ya, relevansi pemikiran KHD pendidikan yang berhamba pada anak. Kalau menurut saya pendidikan yang berhamba pada anak itu berarti berorientasi pada murid, orientasi kepada anak. Berarti kita harus mencari tahu dulu kemampuan anak itu seperti apa. Berarti kita sebagai seorang pendidik harus tahu gaya belajar anak, kemudian apa kondisi situasi lingkungan anak yang mempengaruhi dia dalam belajar maupun kondisi keluarga yang keyakinan kelas untuk anak kelas 7. Dan dari situ saya melihat bagaimana siswa itu mereka tahu apa yang mereka kemampuan apa yang mereka miliki, apa yang mau mereka sampaikan. Itu satu kertas. Mungkin anak-anak masih malu untuk menyampaikan secara lisan, jadi saya minta dapat tulisan, dan banyak sekali jawaban yang mungkin di luar dari perkiraan saya. Dari situ saya belajar mungkin kita sebagai pendidik belum mampu, apalagi terutama saya, untuk memfasilitasi siswa, memfasilitasi anak-anak murid saya untuk bisa memahami apa yang mereka mau, lalu saya mengartikannya untuk mereka. Mungkin itu saja Ibu, disiplin positif yang saya berikan. Kemudian saya melakukan restitusi positif juga pada siswa yang lolos, kemudian siswa yang masih memakai seragam yang
belum sesuai aturan. Mungkin itu saja, Ibu. Oke, saya tertarik ya, karena memang Bapak Ibu kalau kita rajin-rajin mengikuti dan membaca bahkan mengerjakan modul di PMM ya, pasti ada hal-hal yang harus kita buat. Terakhir harus aksi nyata nih. Nah, dari aksi nyata itu sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita melakukan hal-hal itu terus-menerus akan membuat kita kebiasaan dan harus kita imbaskan ke anak-anak didik kita. Jangan cukup imbasnya ke kita saja, tapi harus ke anak-anak didik kita. Kalau Ibu Rosmiati sudah membuat kesepakatan kelas, misalnya tidak boleh bolos, tapi ketika siswanya bolos, apa yang dilakukan Ibu Rosmiati? Caranya untuk menghambat ke dia bagaimana kalau dia bolos? Iya, Bu. Di disiplin positif itu ada yang namanya restitusi disiplin positif, Ibu. Jadi bagaimana guru secara empat mata dengan siswa mencari tahu masalah apa yang bersama-sama siswa mencari tahu masalah apa yang siswa alami, lalu siswa itu harus tahu solusi apa dia solusi dari dirinya sendiri untuk mengatasi masalah dia itu sendiri. Jadi lewat disiplin restitusi disiplin positif ini kita dapat, saya dan murid saya mendapat jawaban, mendapat problem solving atas masalah yang dia lakukan. Jadi dia menyadari sudah ada motivasi internal untuk dia berubah. Bukan hanya karena saya sebagai guru lalu mau menghukum atau saya sebagai guru lalu mau marah-marah, tapi itu berpulang kepada dirinya sendiri untuk bisa merubah kelakuannya yang belum baik itu. Oke. CGP saya di kelas 1104 ini luar biasa semua ya. Pemikiran-pemikirannya cukup hebat dan kalau rajin-rajin PMM ini luar biasa. Saya senang kalau dari tadi Ibu Santi senyum-senyum, Ibu Rani senyum-senyum. Ya. Jadi betul Bapak Ibu. Jadi kalau memang siswa, kalau kita sudah buat kesepakatan kelas, tidak usah khawatir. Kalaupun ketika dia salah, bolos, kita tidak boleh membentak Bapak Ibu. Karena kalau kita membentak dia, lalu tidak sengaja verbal, kata-kata kita keluar dari bahasa verbal kita akan masuk kepada tindakan bullying. Oh kamu ini pembolos, nanti kamu nilainya tidak bagus, kamu jelek di matematika. Itu kan kita tidak sadar ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah melakukan coaching, lalu siswa itu sendiri yang nanti akan mencari sendiri hal yang harus dia perbaiki dari kesalahannya dia karena sudah melewati kesepakatan kelas itu. Oke, baik Ibu Rosmiati, terima kasih untuk pemikirannya. Mungkin ada yang lain lagi Bapak Ibu sesi yang keempat ini. Untuk pertanyaan yang keempat, disilakan. Ada lagi yang lain? Oke, Ibu Rani, disilakan. Oke, Ibu, terima kasih. Izin Ibu, apa relevansi pemikiran KHD pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik? Di sini Ibu, peran saya sebagai pendidik yakni sebagai pamong atau fasilitator dalam proses pembelajaran. Pendidikan yang menghamba pada anak di sini Ibu, misalnya saya memberikan contoh pada konteks proses pembelajaran saya. Di sekolah saya mengampu mata pelajaran matematika Ibu. Di sini pada proses pembelajaran ada anak yang memanfaatkan IT Ibu. Di situ ketika saya memberinya soal, di situ ada aplikasi yang ketika difoto terus jawabannya dia muncul Ibu. Nah, tetapi di situ ada beberapa simbol-simbol matematika yang tidak tercover di aplikasi itu. Saya membiarkan mereka. Iya, saya bilang boleh menggunakan aplikasi, tetapi ketika jawabannya ditemukan, kalian bisa menjelaskan apa yang ditemukan di aplikasi tersebut. Nah, ketika jawabannya telah ditemukan oleh siswa, di situ ada beberapa simbol yang mereka sendiri bingung. Kayak misalnya Ibu, kayak misalnya pangkat 2 di aplikasi di situ tidak pakai tanda bagaimana mau kayak tanda simbol begitu Ibu, tetapi iya dipahami. Lanjut Ibu. Mereka tidak tahu itu pangkat 2. Nah, di situ mereka menyadari sendiri bahwasannya pemanfaatan IT di situ ada yang memberi mereka dampak positif dan dampak negatif. Kayak misalnya dalam proses pembelajaran bisa membodohi mereka sendiri. Jadi setelah
saya memberi izin menggunakan aplikasi, jadi di situ mereka sadar sendiri, oh iya pakai aplikasi ternyata membodohi kita. Nah, tetapi di situ ada dampak positif juga Ibu. Mereka mencari tahu maksud dari simbol tersebut. Ketika mereka cari tahu atau mereka bertanya balik kepada saya, Ibu maksud dari simbol yang ini itu seperti apa? Oh saya bilang iya, di aplikasi memang ada pintarnya, ada bodohnya juga. Jadi maksud dari yang itu adalah pangkatnya. Oh iya. Nah, di situ ada kolaborasi antara saya dengan siswa. Terus pada proses pembelajaran juga di sini yang menghamba pada anak. Di sini Ibu untuk proses pembelajaran matematika, untuk kayak misalnya pengumpulan tugas. Di situ saya memberi kebebasan kepada siswa untuk mendesain tugasnya. Kayak misalnya untuk materi SPLDV Ibu untuk kelas 10, di situ karena konteks potensi siswa tidak selamanya kayak misalnya ada yang mengumpulkan menggunakan PowerPoint, tidak masalah. Tetapi ada potensi siswa yang untuk materi tersebut mereka kaitkan dengan hobi mereka Ibu, misalnya menggambar. Jadi di situ tugasnya itu ada bervariasi Ibu. Ada yang berupa konteksnya ke komik, terus ke video. Nah di situ pengaitan antara pendidikan yang berhamba pada anak. Mungkin itu saja Ibu, terima kasih. Oke, pemikiran yang baik sekali Ibu Rani. Memang benar, pemanfaatan-pemanfaatan untuk aplikasi ini bukan hanya salah satu contoh yang tadi Ibu Rani sampaikan, AI juga seperti itu, siswa tinggal scan barcode-nya saja, hasil jawabannya semua boleh keluar. Tapi ketika ditanyakan, ini namanya apa simbol ini? Pasti anak-anak tidak tahu. Tapi ketika mereka menyadari kesalahan mereka, kemudian mereka memperbaiki. Tadi yang Ibu Rani katakan, mereka sudah mengetahui apa yang mereka buat salah, mereka perbaiki dengan mencari tahu. Itu benar. Dari di situ ada proses pembelajaran untuk mereka. Bahwa tidak selamanya menggunakan aplikasi itu memberikan dampak yang positif. Positifnya juga ketika mereka mampu memperbaiki kesalahan itu. Dan itu memang aplaus sekali kepada ibu gurunya. Karena ibu gurunya tidak memarahi mereka. Biarkan saja mereka. Nanti ketika ada pertanyaan tidak tahu jawab baru oh mereka menyadari, tadi salah ya. Nah, jadi memang Bapak Ibu kita tidak bisa membentak anak-anak saat ini ya. Dengan kurikulum merdeka ini, anak-anak ini yang tadinya bolos, yang tadinya mengerjakan tugas dengan menggunakan aplikasi, kita tidak bisa membentak mereka, tapi bagaimana kita menggiring mereka, membimbing mereka, ikut apa yang mereka mau. Dan tadi Ibu Rani sudah menyatakan bahwa ada yang suka dengan video, menggambar dalam bentuk komik, dalam bentuk mungkin dalam PPT-nya, peta konsepnya, itu secara tidak langsung yang tadi sudah saya sampaikan, itu sudah kita berdiferensiasi, sudah memetakan anak-anak berdasarkan analisis kebutuhan mereka. Sebelum kita petakan juga mereka sendiri memetakannya. Ibu sebentar saya kumpul tugas dengan PPT, boleh. Ibu